Diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Kemudian Nabi Adam dianugerahi 4 orang anak, yakni Kabil, Iklima, Labuda dan Habil. Kabil dan Iklima dilahirkan secara beriringan, kembar, begitu pula Labuda dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Hawa. Meskipun anak-anak Adam memiliki hak yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Karena ini berkaitan dengan cara masing-masing anak merespon peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Ketika 2 anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan 2 tanggung jawab kepada keduanya. Kabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari kedua pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Kabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan Habil dengan Iklima dan Labuda dengan Kabil. Ini bertujuan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Mendengar perintah Allah itu, Kabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Nabi Adam kemudian menegur Kabil, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintah olehnya kepadaku." Kabil tetap bersikeras dan mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklima bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Kabil melakukan ini karena Iklima jauh lebih cantik dibandingkan Labuda. Agar permasalahan tersebut selesai, 2 anak Nabi Adam ini kemudian diperintahkan untuk berkurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklima. Mendengar itu, Kabil dan Habil setuju. Mereka berdua pergi menuju Makkah sambil membawa kurban. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Kabil mengorbankan hasil panen yang paling jelek. Api pun turun menyambar menerima kurban Habil dan membiarkan kurban Kabil. Kabil tidak menerima hal itu, karena ia akan kehilangan Iklima. Ia berkata dengan sangat marah, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Pembicaraan selesai dan keduanya pulang ke rumah. Adam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut dan merasa senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Kabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Kabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Ia masih tidak rela melepaskan Iklima dan berencana untuk membunuh Habil. Pada suatu hari, Habil tidak pulang dari menggembala. Maka Nabi Adam mengutus Kabil untuk mencari tahu kenapa ia tidak pulang. Setelah bertemu Habil, Kabil kembali mengancam Habil dengan berkata, "Seandainya engkau mengambil Iklima, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu." Mendengar ancaman saudaranya, Habil menjawab yang ditulis dalam firman Allah, "Sungguh, jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Habil menunjukkan rasa takut kepada Allah dan tidak melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Kabil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, iblis mencoba memanas-manasi Kabil dan membisikkan rencana-rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Kabil memuncak dan ia mengambil sebongkah batu lancip lalu memukulkannya ke kepala Habil hingga ia tewas terbunuh. Setelah Kabil membunuh Habil, ia kebingungan mau dibawa kemana dan mau diapakan mayat saudaranya tersebut. Kabil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim 2 ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat. Allah berfirman, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Akibat dari tindakan pembunuhan tersebut,
Kabil diberikan balasan setimpal, yakni menanggung dosa yang amat besar. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Quran Surat Al-Maidah ayat 29. Setelah kejadian itu Kabil merasa gelisah dan menyesal, ia bingung harus memberitahukan Nabi Adam perihal saudaranya Habil yang telah ia bunuh dan meninggal dunia. Hal ini membuat Adam dan Hawa sedih atas kejadian yang menimpa anak-anaknya. Setelah kejadian itu Ibu Hawa selama beberapa tahun melahirkan putra-putri lagi untuk meneruskan keberlangsungan keturunan manusia selanjutnya. Sesudah keturunannya cukup banyak akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa meninggal dunia. Itulah kisah Kabil dan Habil keturunan pertama dari Nabi Adam yang dilahirkan ke bumi untuk dapat dijadikan pelajaran. Maha kuasa Allah atas semua makhluknya.